Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Putri, kelas D1 NIM 0922021036, merupakan mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga biomasa. Adapun beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pendahuluan, kedua pengertian PLTBM, ketiga sumber energi biomasa, yang keempat cara kerja PLTBM, yang kelima kelebihan energi biomasa, dan yang keenam kekurangan energi biomasa. Pertama, pendahuluan. Salah satu pembangkit listrik yang penerapannya masih jarang di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga biomasa atau disingkat dengan PLTBM. Konsep konversi energi ini menggunakan biomasa berupa bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintetik meliputi produk maupun buangan sebagai sumber energi. Pengertian pembangkit listrik tenaga biomasa atau biasa disingkat dengan PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Pemakaian bahan bakar fosil diketahui memberikan kerugian seiring pertambahan populasi manusia dan kebutuhan akan energi. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran adanya krisis bahan bakar di kemudian hari. Oleh sebab itu, muncul ide tentang penggunaan energi alternatif yang berasal dari biomasa. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan limbah untuk pembangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Adapun sumber energi biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan prinsip pengolahan sampah menjadi listrik melalui proses konversi termal. Ada bermacam limbah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar PLTBM seperti limbah pertanian. Bahan baku yang berasal dari limbah pertanian yaitu jerami, ampas tebu, kotoran unggas dan ternak lainnya. Yang kedua, biogas. Biasanya sumber energi ini diproduksi dari bahan organik seperti material tanaman, kotoran manusia, pupuk kandang, dan lain-lain. Yang ketiga, tanaman energi. Tumbuhan tertentu yang berpotensi menghasilkan energi dikembangkan dalam skala besar dan ditanam secara komersil. Beberapa jenis tanaman sumber energi adalah kedelai, rami, jagung, dan gandum, sedangkan produk yang dihasilkan tanaman energi yaitu etanol, butanol, metanol, propanol, dan biodiesel. Yang keempat itu kayu. Bahan bakar ini paling populer di seluruh dunia. Kayu merupakan bentuk paling sederhana dari biomasa. Namun, penggunaan bahan bakar kayu cenderung menimbulkan populasi sehingga perlu adanya penyeimbangan dengan menanam pohon lebih banyak. Berikut cara kerja PLTBM. Mengingat karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi yang biasa disebut dengan GALVAT, singkatan dari Gasification, Landfill and Anaerobic Digestion. Cara ini dimanfaatkan untuk mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomis sesuai dengan sampah yang diolah. Pada proses ini, sampah dimanfaatkan melalui proses pembakaran untuk menghasilkan gas yang akan menggerakkan generator. Ada beberapa tahapan dalam proses gasification, yaitu pemilahan sampah. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah memisahkan sampah basah dan kering menggunakan floating tank atau metode lain, seperti penggunaan SDM yang paham mengenai tahap ini. Yang kedua, pencacahan sampah. Setelah dipilah, sampah dicacah menggunakan mesin pencacah agar ukurannya sama.
Untuk sampah basah akan dilakukan proses pengeringan, kemudian dicacah dengan shredder. Yang ketiga, proses pembakaran. Sampah selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifer. Suhu pada proses pembakaran awal adalah 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Pada proses pembakaran selanjutnya, limbah dimasukkan ke dalam pirolisa bersuhu 200 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Limbah hasil pembakaran akan menghasilkan gas yang mengandung CO atau biasa dengan disebut karbon monoksida. Menghasilkan juga CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan juga CH4 atau metana. Kemudian menghasilkan hidrogen atau biasa disebut dengan H2. Selanjutnya dilakukan oksidasi yang menghasilkan gas CO dan energi panas. Suhu yang digunakan pada proses ini 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Yang terakhir, pemanasan boiler dan penggerakan generator. Panas yang digunakan untuk memanaskan boiler berasal dari proses pembakaran sampah. Dalam proses ini, air dalam boiler akan dipanaskan hingga menguap. Setelah itu, uap yang dihasilkan akan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Turbin yang bergerak dihubungkan dengan generator sehingga energi gerak dari generator berubah menjadi energi listrik. Limbah yang dihasilkan dari proses ini berupa gas CO, H2, CH4, dan CO2, dan gas lain, yang kemudian dipisahkan melalui proses treatment gas, sedangkan limbah padatnya berupa abu yang bisa dimanfaatkan untuk kompos. Adapun kelebihan energi biomasa. Dari berbagai sumber energi alternatif yang potensial digunakan untuk masa depan, biomasa merupakan salah satu energi yang menarik untuk diperhitungkan. Kelebihannya, biomasa sebagai bahan baku pembangkit listrik yang pertama itu minim limbah organik. Limbah-limbah seperti sisa pengolahan kayu, ranting, dan sejenisnya jika tidak diolah secara baik akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Jika hasil pembakaran limbah tidak dikelola dengan tepat, juga akan berpengaruh pada lingkungan. Energi biomasa dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut. Pengelola dapat membuat briket untuk bahan bakar yang bersifat padat. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca. Efek gas rumah kaca masih menjadi momok bagi masyarakat. Gas rumah kaca meliputi nitrogen oksida, metana, karbon dioksida, dan sejumlah gas lainnya. Dengan meningkatnya konsentrasi tersebut di atmosfer akan menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi. Ketersediaan biomasa bisa menjadi peminimalisir efek rumah kaca. Alasannya adalah lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan bertambahnya gas-gas pemicu efek rumah kaca. Yang ketiga, menekan polusi udara. Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia merupakan salah satu penyebab polusi udara, belum lagi dengan penggunaan energi fosil lainnya untuk pembangkit listrik. Oleh sebab itu, pemanfaatan biomasa dianggap mampu mengurangi pencemaran udara. Salah satu alasannya adalah karena pembakaran energi ini tidak terlalu menghasilkan jumlah asap yang begitu besar. Yang keempat, sumber energi terbarukan. Sebagai sumber energi terbarukan, biomasa tentu memiliki keunggulan dibanding sumber energi lain. Energi ini berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Tanaman dapat tumbuh secara berulang-ulang asalkan tumbuh di lahan yang sesuai. Sedangkan hewan sifatnya dapat dibudidayakan. Keduanya bisa menjadi keunggulan utama mengapa biomasa menjadi alternatif untuk masa depan. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi maupun batu bara sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Apabila terus digunakan maka akan terus menipis. Dengan hadirnya energi biomasa diharapkan dapat menjadi mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil.
Oke. Selanjutnya, adapun kekurangan energi biomasa. Meski mempunyai banyak kelebihan, namun penggunaan energi ini di Indonesia masih cukup terbatas. Beberapa kekurangannya menjadi pertimbangan khusus, antara lain itu yang pertama, sumber energi terbatas. Meski termasuk sumber energi terbarukan, tetapi untuk memperoleh bahan energinya tergolong sulit. Sebab tanaman tertentu sebagai bahan dasar pembuatan energi ini tidak dapat tumbuh setiap tahun. Yang kedua itu mahal. Energi biomasa tergolong mahal karena membutuhkan banyak sumber daya sebagai bahan bakunya. Jika dihitung-hitung, biaya produksinya lebih mahal dibandingkan dengan pemanfaatan bahan bakar fosil. Tetapi untuk saat ini telah ada riset yang mencoba menekan biaya dari pemanfaatan bahan bakar ini. Yang ketiga itu menyebabkan polusi. Polusi udara merupakan masalah yang begitu pelik hingga saat ini. Energi biomasa juga bisa menjadi penyebab polusi seperti halnya penggunaan sumber energi fosil. Oke, itulah beberapa presentasi yang saya jelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga biomasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.